Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat hidayah terutama di bulan Rajab ini dilimpahkan senantiasa pada kita, khususnya pada keluarga kita umumnya, dan kepada kedua orang tua kita, baik yang ada maupun yang sudah meninggalkan kita. Kita senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah dengan doa-doa itu. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya perbawa, yang punya teladan kepada umatnya, lebih-lebih di bulan Rajab ini beliau baginda Rasulullah SAW dalam travelingnya menuju yaitu Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya ketika hati ini senantiasa dihinggapi dengan iman yang berdasarkan dengan apa yang dipondasi dengan tuntunan umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu kitab Al-Quran ini. Kehidupan kita bukan merupakan suatu kehidupan yang penuh kebebasan, bukan, tetapi suatu kehidupan di mana masih termasuk termaktub atau tergariskan dalam suatu skenario yang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Skenario yang dari Allah itu apa? Yaitu kita harus, jika kita ingin selamat dijauhkan dari azab neraka nantinya, maka perlunya kita yaitu belajar dengan tuntunan ini, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Pelajari itu hadis, pelajari itu apa yang disunahkan Rasulullah SAW buat umat. Ini merupakan suatu hal di mana kitab itu merupakan suatu kitab yang penting buat kita. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi. Ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita jadikan suatu pedoman, sehingga kehidupan kita sebagai umat Islam itu bukan bebas dengan kebebasan, bebas dengan kemaksiatan, bebas dengan kriteria yang sudah ditentukan di dunia ini, yang merupakan kehidupan yang sementara. Wa ma khayawat dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini merupakan suatu kehidupan yang penuh mata'u illal ghurur, yaitu penuh dengan kepalsuan. Maka dari itu kita senantiasa berpedoman dengan akidah-akidah yang sudah ada. Jangan sampai syariat dan akidah yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya manusia dalam mempelajari ilmu talabul ilmu faridatun alal muslimin, jangan sampai ini terbuang dengan sia-sia. Alias apa? Alias kita senantiasa jangan sampai jauh daripada apa yang sudah diwajib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitabul, dan kitab ini la raiba fi adalah suatu petunjuk buat orang yang bertakwa. Hudallil muttaqin, bagi orang-orang hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita merasa kita itu sebagai hamba Allah yang bertakwa, taqwallah, tawakallah, maka jangan sampai kita menjadi atau diri kita ini jauh dengan segala sesuatu yang sudah diwajibkan dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran itu sendiri. Lebih-lebih di bulan Rajab ini dengan baginda Rasulullah SAW pada Isra dan Mi'rajnya menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya diperintahkan untuk sholat 50 kali buat umatnya, kemudian sampai mendapatkan diskon 5 kali sehari, sama dengan pahalanya dengan 50 kali dengan sholatnya.
Ini merupakan suatu pahala atau merupakan suatu hadiah khusus buat baginda Rasulullah teruntuk dengan umatnya. Ini merupakan suatu hal di mana perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini merupakan suatu perjuangan yang bukan abal-abalan. Menerima perintah untuk sholat 5 waktu ini yang harus kita jalankan, harus kita dirikan, tetapi pada dasarnya kita tidak pernah menjalankan itu. Aqimis sholat, tidak pernah kita mendirikan sholat. Sholat kita tinggalkan begitu saja. Sering kita tidak pernah menyentuh apa namakan kitab. Sering kita tidak pernah ingin mempelajari apa dinamakan syariat. Semua kita buang sia-sia sehingga al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari tidak tertanam sama sekali pada diri kita. Akidah kita hilang, syariat apalagi tidak pernah menyentuhnya. Ini merupakan suatu ciri-ciri di mana lemahnya iman sudah mulai bergelantung pada diri kita. Kalau sudah kita lemah iman kita, kemudian apa yang timbul? Jin iblis merasuk pada diri kita, merasuk pada ubun-ubun kita, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengikisan hati. Hati terasa tipis, mengeluh terus, tidak pernah merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah kufur. Inna azabila sadid. Sesungguhnya azab itu sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Azab turun karena apa? Karena manusia tidak bisa bersyukur. La in syakartum la azidannakum, tidak pernah tertanam pada diri manusia itu sendiri. Ini merupakan suatu hal di mana kebebasan manusia yang perlu diatur dengan sekesta yang ada, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat dan ingin menjadi hamba Allah, enak di dunia, enak di akhirat. Jadi rahmanu ya rahim. Dapat rahman iya, dapat rahim iya. Allah Maha Rahman dan Rahim. Kalau memang Allah Maha Rahman dan Rahim, mari kita bersama-sama mendekatkan makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang cuma ingin kesenangan dunia saja, sementara akhirat tidak pernah kita pikirkan. Kehidupan di dunia ini fata morgana, sementara penuh dengan kepalsuan, dan tidak pernah ini dilanggeng selamanya. Berapa umur kita? Paling-paling Syekh Abdul Qadir Jailani suka bilang dalam kitabnya, paling banter umur 60 tahun kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dapat bonus 10 tahun, 70, 80 tahun, bersyukurlah. Banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu antum ketahui bahwa semua yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tidak sekarang, mungkin besok, tidak besok, mungkin nanti. Tetapi perlu kita sadari, ketika kita datang ke kuburan, ketika kita lihat mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita, seharusnya kita bisa introspeksi diri kita. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika kita masuk ke alam barzakh, ini suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kehidupan dunia ini menyebabkan kita menjadi sombong, congkak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak lama kita hidup di dunia, berapa tahun? Umur kita, umur antum sekarang udah berapa? Kalau yang sudah 50 tinggal ngitung ini berapa tahun lagi. Yang sudah 60 tinggal ngitung berapa tahun lagi. Yang umur 30 aja kadang-kadang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menghadapi apa yang dinamakan malaikat maut. Sementara kita yang masih seperti ini masih diberikan suatu nikmat sehat, nikmat suatu hal yang tidak bisa kita ucapkan dengan segala sesuatu. Tidak pernah kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang seharusnya kita syukur, selalu bersyukur dan bersyukur, senantiasa hilang begitu saja. Inilah manusia yang senantiasa selalu diambang dengan kesombongan, diambang dengan segala sesuatu kericuhan hatinya. Sama karena apa? Karena hati manusia selalu dibisiki oleh iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau sudah tadi kita garis bawah, kita sudah tahu tentang kondisi kita, bahwa kehidupan kita ini tidak dikatakan bebas. Kenapa? Karena kita akan menghadapi fase demi fase yang nantinya setelah fase kematian masuk ke alam barzakh,
masuk ke yaumul hisab, yaumul mizan semua. Nanti fase-fase ini masih jauh, masih belum seberapa kita. Kita baru masuk dalam fase alam roh, kemudian alam kandungan, alam dunia, baru 3 fase. Masih banyak lagi fase-fase berikutnya. Maka dari itu kehidupan dunia ini menentukan. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa beriman. Karena hamba keimanan ini nanti akan membawa kita suatu husnul amal, senantiasa husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawat, mereka itulah yang memperoleh salawat, memperoleh pengampunan min rabbihim wa rahmah, dari Tuhannya dan rahmah. Min rabbihim wa rahmah, ini yang kita harapkan. Wa ulaika humul muhtadin, dan itulah humul muhtadin, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita mendapatkan petunjuk, golongan dari humul muhtadun, kemudian kalau kita tidak bisa dekat sama Allah, kira-kira bagaimana? Kesombongan senantiasa dalam diri kita buang jauh-jauh. Agar apa? Agar kita dijadikan sebagai hamba Allah, golongan daripada humul muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Berbanggalah bagi kita-kita yang di usia ataupun usia sebagaimanapun, kalau Allah sudah memberikan hidayah, rahmat pada hambanya, dibukain pintu hatinya, kemudian yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak pernah menanam amal jadi menanam amal, yang tadinya tidak pernah sujud dalam sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, yang menambah suatu pahala-pahala, akhirnya mau sholat tahajud. Ini merupakan suatu ciri-ciri tambahnya iman kita, ciri-ciri bahwa kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, marilah semoga di bulan Rajab ini merupakan bulan yang penuh rahmat, penuh hidayah, bulan yang mulia, bulan untuk bagus untuk berpuasa, bulan yang untuk menyambut dalam bulan Ramadan. Maka dari itu di sini Allahumma barik lana fima rajaba wa sya'bana wa balikna fima ramadana. Ini merupakan suatu hal yang bagus untuk kita jadikan suatu hal permohonan kita kepada Allah. Baik kita mohon syarat taubatan nasuha, mohon pengampunan, sampai kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Keselamatan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan tiap pagi yang Ustaz muliakan. Jadi kriteria sekarang ini, kita ibarat kita adalah sebagaimana ikan di dalam akuarium seperti ini, di mana dia hidup di dalam akuarium tetapi masih ada batas-batasnya. Alias apa? Dia tidak bisa keluar dari akuarium ini. Meskipun dia di dalam dengan kebebasan yang ada, tetapi tidak bisa keluar dari akuarium. Alias apa? Sebagaimana hamba Allah yang muttaqin, yang takwa Allah adalah mereka-mereka yang tidak bisa membebaskan dirinya untuk berbuat kemaksiatan. Masih ada batas-batas yang membatasi mereka, rel-rel yang membatasi mereka untuk jauh dari segala suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka itu di dalam akuarium seperti ini, sebagaimana orang muslimin muslimat seketika berkumpul dalam suatu majelis, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar apa yang ada, unek-unek yang ada, segala kesulitan yang ada, segala apapun yang dialami, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bisabri wassalah, dengan sabar dan mendirikan salat. Orang sabar senantiasa juga mendirikan salat. Inilah innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama mereka-mereka yang sabar. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jadikan segala dalam suatu majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita apa yang kita kaji dalam pencerahan ini, dalam bimbingan ini, dalam amalan ini, merupakan suatu hal yang tidak kita tinggalkan begitu saja. Bermanfaat buat kita, anak kita, keluarga kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.